Tuhan, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita pagi hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua yang saya beri tema mengucap syukur. Kita tahu bersama, kita mungkin sering lakukan pastinya mengucap syukur, artinya kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Dan kapan kita mengucap syukur? Ya pastinya selama kita hidup, karena waktu kita hiduplah kita bisa mengucap syukur. Dan itu diajarkan oleh Daud dalam Mazmur 30 ayat yang ke-10, dikatakan bahwa apa untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu. Artinya apa saudara? Selama kita hidup, selama itulah kita harus mengucap syukur. Karena saat kita sudah kembali kepada tanah, kembali menjadi tanah, kembali menjadi debu, maka tidak bisa lagi kita untuk mengucap syukur. Nah, pagi hari yang indah ini kita mau sama-sama renungkan kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya pasalnya yang ke-12. Yesaya pasalnya yang ke-12, di sana terdapat 6 ayat saudara dengan judul perikop di atas, nyanyian syukur atas keselamatan. Saya bacakan bagi kita semua, saudara boleh simak di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengah kamu. Puji Tuhan saudara. Latar belakang ayat ini, pasal 12 ini ditulis ialah di mana saudara bangsa Israel pada saat itu dimurkai oleh Tuhan karena tidak taat. Mereka dimurkai Tuhan karena tidak taat. Alih-alih mereka setia, alih-alih mereka taat kepada Tuhan, mereka malah lebih memilih untuk setia, lebih memilih untuk taat kepada Baal pada saat itu. Nah, bahkan alih-alih mereka mengandalkan Tuhan, mereka malah lebih mengandalkan Baal. Umat Israel pada saat itu saudara. Akibatnya apa? Sebagian umat Israel dibawa ke Asyur sebagai orang buangan. Kalau kita bisa baca dalam pasalnya yang ke-11, di sana dijelaskan bagaimana bangsa Israel mengalami pembuangan pada saat itu. Dan inilah hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Dalam keadaan terhukum saudara, dalam keadaan terbuang, dalam menjadi tawanan dan budak, akan sulit bagi beberapa orang, khususnya pada saat itu umat Israel, untuk mereka bersyukur kepada Tuhan. Pada saat mereka mengalami kesusahan, pada saat mereka mengalami kesulitan, sukar bagi mereka untuk mereka bersyukur kepada Tuhan. Namun tidak demikian dengan Yesaya saudara yang mencatat nyanyian syukur atas keselamatan ini. Tidak demikian dengan Yesaya. Ia tahu kehendak Tuhan sekalipun Tuhan murka kepada umatnya bangsa Israel pada saat itu dan memberi hukuman. Yesaya percaya bahwa sebenarnya Tuhan itu sedang memberkati Israel dengan cara apa? Dengan cara mendidik mereka, dengan cara mengajar mereka saudara. Nah, kita perlu saudara sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang mengaku pengikut Kristus, penting bagi kita untuk mengikuti seruan Yesaya, khususnya dalam pasal yang ke-12 yang hari ini kita renungkan, yang mengajak kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan, yang mengajak kita untuk senantiasa berterima kasih kepada Tuhan dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun saudara. Sebab apa? Allah sang sumber keselamatan, Dia yang menguatkan kita hingga kita nggak gentar, hingga kita boleh ada sampai detik ini semua hanya karena penyertaan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana mengucap syukur yang dikehendaki Tuhan? Kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, ayat yang sudah tidak asing lagi saya percaya bagi kita, ayat yang cukup singkat. Dikatakan di sana, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tadi pertanyaannya, bagaimana mengucap syukur yang dikehendaki Tuhan? Jawabannya adalah dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 ini.
Apa jawabannya saudara? Ialah mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan saat kita senang saja atau saat kita susah saja kita mengucap syukur, tapi dalam segala hal. Artinya saat senang, saat susah, saat dalam keadaan apapun, mari kita mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mau tetap berterima kasih kepada Tuhan kita. Dan apa dampak saat kita mengucap syukur? Kita lihat Mazmur 34 ayatnya yang ke-9. Mazmur 34 ayatnya yang ke-9, saudara, di sana dikatakan bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saat kita mengucap syukur saudara, saat kita menaikkan ucapan syukur, kita menaikkan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, maka percayalah saudara, kita akan mengecap, bahkan kita akan melihat setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Karena itu pesan firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita semua, ialah mari kita mau mengucap syukur. Mari kita mau terus mengucap syukur. Apapun yang saat ini sedang saudara alami, saya nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan percayalah saudara, saat kita mengucap syukur, saat saudara mengucap syukur dalam keadaan apapun, maka ada sesuatu hal yang pasti akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita akan apa saudara? Kita akan mengecap dan melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi hari ini. Saya percaya boleh memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita.